Ya Allah, adik saya yang baik-baik ini dengan yang baik-baik ini, pertemukanlah mereka dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, hati yang bersih. Bapak pun juga Pak, kalau datang anak laki-laki datang meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau yang datang itu kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, sholat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang dahsyat di dunia dan kerusakan yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustaz? I'm coming. Kita jumpa di rumah makannya Pak Ustaz? Jangan di rumah makan, nanti timbul fitnah. Padahal maksudnya saya nggak mau bayar. Kalau gitu kita ketemu di mana Pak Ustaz? Di masjid. Kalau ketemu di rumah makan nanti dipoto orang dari luar, menimbulkan fitnah. Kalau di masjid nggak mungkin. Ketemu di masjid berdua Pak Ustaz? Nggak boleh, bertiga. Tapi katanya yang ketiga setan. Itu kalau buat maksiat. Oke Pak Ustaz, kami datang berdua, bertiga dengan Ustaz. Berarti saya setan. Oke, kalau gitu kita berjumpa berempat. Iyalah, berempat. Ketemu di masjid. Saya bawa anak saya Pak Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Jantung saya nggak normal. Jangan-jangan dia mau menyerahkan anak gadisnya. Sampai di masjid ketemu. Apa masalahnya Bu? Ini harus kita bicarakan 4 mata Pak Ustaz. Jangankan 4, 3 pun siap. Apa masalahnya? Masalahnya anak saya ini udah nikah Pak Ustaz. Baru agak tenang hati saya. Oh udah nikah. Terus suaminya pecandu narkoba Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz kasih solusi. Sebentar ya Bu, saya carikan doa narkoba dulu. Sebentar ya Bu. Habis pula baterai ini Bu. Memang HP Ustaz ada doa narkoba? Ada Bu. Catat Ibu baik-baik ya. Ini dia nomor narkoba. Oh hilang pula nomornya. Serius nih Pak Ustaz? Oh iyalah Ustaz, sama mana pernah main-main. Apa doanya Pak Ustaz? Doanya catat baik-baik ya Bu. Iya Pak Ustaz. 0813 1144 2193. Doa apa itu Pak Ustaz? Doa BNN, Badan Narkotika Nasional. Kenapa kau nikahkan dia dengan pecandu narkoba? Suami saya dulu setuju Pak Ustaz. Saya udah ragu-ragu juga. Banyak orang hanya melihat dunia saja. Datang calon menantu, buka tirai jendela. Inilah dia hasil istiqoroh kita tadi malam mah. Mobilnya mewah. Memang inilah yang nampak tadi malam. Hitam metalik memang. Rupanya setelah menikah anak seminggu pulang berurai air mata. Mama, kenapa kau menangis? Makin kuat Mama. Kenapa? Rental. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai ibu-ibu, hai adik-adik, hai kakak-kakak, hai bapak-bapak, kalau kalian mau mencari menantu yang akan menjadi pemimpin imam masa depan anak cucu kalian, laki-lakinya ada di stadion lapangan sepak bola Majene. Hai adik-adikku, anak muda sekalian, kalian sudah kuiklankan. Nggak ada salahku lagi. Sekarang kita bahas masalah bagaimana supaya mahar ini turun rendah ya. Tenang dulu, tenang. Insya Allah mereka udah mau nerima kalian. Sekarang bagaimana mahar ini kita turunkan sedikit ya. Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan tausiah, dengar baik-baik, bisa kalian rekam, kirim ke calon mertua. Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Mandarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku padamu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya sampai sekarang tausiah belum pernah ada perempuan berdiri dan mengatakan kuberikan dirimu pada Abu Somad. Andai ada, pingsan saya langsung. Andai tak pingsan pun saya pura-pura pingsan. Daripada saya pulang nggak bisa keluar lagi,
Gak dikasih istri saya ceramah? Nabi terus tausiah, Nabi terus ceramah. Perempuan itu berdiri. Akhirnya berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, ya untuk aku aja lah. Kata Nabi, kamu serius mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min adidin. Pulang ke rumah, cari walaupun ada cincin terbuat dari besi, bawa kemari jadi maharnya. Pulang dia ke rumah, cari, nggak ada cincin dari besi. Ini sudah miskin nekat. Nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi kain. Dia pulang ke rumah, dia cari kain, dia cari. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk apa? Untuk mahar calon istriku. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Dia pun terdiam. Suasana buntu. Lalu kemudian Rasul, dia malu, dia pun pergi. Saat dia malu mau pergi, dipanggil Rasulullah. Ta'al. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Sini sebentar. Lalu Nabi menikahkan dia di majelis itu. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Inilah yang paling afdal. Hai bapak, hai ibu, kalian nikahkan dengan anak-anak lajang ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak laku juga, nggak salah aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa indahnya ketika jam 2 malam ibu tiba-tiba mendengar suara. Jam 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terbangun bapak. Cepat sekali orang masjid menghidupkan suara ngaji. Masa udah masuk jam 2 dia sudah hidupkan? Pak, itu bukan suara masjid. Terus menantu kita di sebelah sedang mengajarkan anak kita mengaji. Begitu mereka Pak, bukan seperti kamu. Dari sejak nikah sampai sekarang kalau nggak kusiram air 1 gayung kau nggak sholat subuh. Pelan-pelan mereka mendekat ke pintu kamar, anaknya menengok, mengintip. Rupanya memang betul TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.